Selamat sore, bro. Bro Noah baru Pagi, pulang dari pasar, Bro Noah. Iya, bro. sore dari mana? Jam 2 pagi, dibilang sore. Iya, tempat saya masih sore ini. Emang kamu di mana, Noah? Hah? Emang lagi di mana? Saya di bagian utara ini, bang. Bilang aja masih ketiduran. Enggak, ini waktu di sini jam ini nih, jam 6 AM. Iya, terserah Noah lah, suka-suka Noah pokoknya. Apa Masalah definisi Tuhan juga suka-suka singkatan AM itu apa? Ya, Apa singkatan AM itu? at AM apa, meridian. PM apa? At meridian itu, bang. Oke, AM-nya an meridium. PM-nya? Iya, PM-nya apa? post meridian itu, bang. Wah, di sekolahmu canggih juga ya? Ya, kalau saya pelaut harus tahu itu, bang. Kang Noah ini kalau ilmu sekolah dia pintar. Cuman satu yang tidak pintar, ilmu matematika. Dia dari dulu sampai sekarang matematikanya bagus. Enggak lah, kalau saya dulu sekolah pelaut, jadi ya harus tahu itu. Oh, itu yang kayak di iklan itu. Kang, coba saya tes dulu bentar sebelum ke Kang Dito. Ini kan gua yang bernarasi nih, Bro Noah. Eh, 1 tambah 1 tambah 1 berapa, Iya, Bro iya. Noah? Pakai sama dengan enggak? Sama dengan dong. Yang mana? Coba ulangin lah. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Ya 3, bro. Kalau 3, Bro. Bapa, Roh Kudus, itu Anak, Yesus sama itu- dengan itu terus diulang-ulang, bro. Sekali-sekali bebas dulu dari permasalahan itu, kita bicarakan dulu kehidupan ya ini. kita berbicara ya kan? bisnis. Bro Noah, kita berbicara bisnis ya. Ya boleh juga itu, Oke, bro. Bro Noah di Tapi pasar emang nggak boleh jualan bisnis. jeruk gak? Di pasar jualan jeruk gak? Ini jeruk lagi. Serius, jawab dulu. Itu kemarin udah, bro, ganti buah yang lain dulu. Oh, jualan nanas. Jualan nanas gak, Bro Noah? Enggak lah, bro, enggak. Apa yang dijual di pasar, Bro Noah? Saya pakaian saya. Oh, pakaian, baju ya, jualan baju ya. Iya, pakaian. Baju, termasuk baju kan? Iya. Oke. Misalkan gini, Bro Noah, ada pembeli nih. Pak Noah, oh iya bang, saya beli baju nih Pak Noah. Oh silahkan bang. Dia milih baju. Oh ini buat anak saya, ini buat ibunya, ini buat saya. Nah ini Pak Noah, ini saya beli nih baju. Coba dihitung dulu, kata Pak Noah. Kata pelanggan, oh iya Pak Noah, ini totalnya 3 ya Pak Noah, 1, 2, 3 buat saya, buat anak dan buat istri saya. Oh iya 3. Kata Bro Noah, ini 1 Pak, bukan 3. Wah 3 ini Pak, ini 1 baju semuanya. Kata pembeli, udah bener 3 ini. Tapi Noah keke sebagai penjual, ini 1 semuanya baju, yang 3 ini 1 baju. Nah ini rugi Bro Noah, bangkrut loh kalau jualan kayak gitu. Bro Buya. Semuanya Tuhan ini, semuanya Tuhan ini. Bro Noah, Gini loh, bayangkan ya, dari aku ini buka TikTok dari pagi ke pagi gitu ya, selalu ada aja yang ngundang. Enggak Bang Arif, enggak si Inspirasi, enggak Bang Madu, banyak lah yang ngundang. Selalu aja debat, ku bilang sekali-sekali bahas yang lain dulu, ku bilang. Ya kan barusan gue bahas bisnis. Iya, tapi kan ujung itu kan hanya analogi aja, ujungnya kan ke situ juga. Bro. Udah dah, gue serahin sama Kang Dito atau Kang Bejo lah, gue nyerah lah. Namanya roomnya
diskusi lintas. Iya bang, iya. Situlah. Iya kalau pagi-pagi ya jangan lah, ini masih subuh ini bang. Iya, jam berapa nih? Jam 2 AM. Aduh. Gua berarti di Indonesia, emangnya tadi sore. Enggak lah bang, saya di Indonesia bang. Noah kagak dengerin omongan gua bro Noah. Kalau masih pagi jangan berdusta. Kalau mau berdusta nanti agak sorean dikit baru. Lagi udah berdusta. Aduh, Itu tadi kan intermezzo aja bro. Iya betul. Ya. Kita ngomongin experience aja lah. Hal yang menjadi kesaksian itu kayaknya lebih bagus tuh kita diskusi. Mau apa itu bang? Coba. Nah, kalau kita ada di tengah-tengah laut ya misalnya, ya kita hanya dengan kumpulan teman-teman kita yang sama-sama manusia semua. Iya. Kemudian perbekalan semuanya ada kan gitu kan? Iya bang. Karena di laut lepas, ya kan? Terus ada ombak badai, angin kencang, ya kan? Iya. Itu mengobrak-ngabrik kapal kita di tengah laut. Kira-kira itu hal yang terjadi 100% sudah kita yakini kita akan mati ya, atau hanya 1% kita akan diberi kesempatan hidup. Nah, kalau Brunoa masuk di alam bawah sadar seperti itu kira-kira tetap mau berdoa, nangis, mojok di bawah kolong, atau pasrah? Gimana? Oke, baik. Jadi kalau kami bang, kami ini kan termasuk ya bisa kita bilang dikatakan ya, waktu kami pendidikan ini ya semi militer ya, tapi lebih dekat ke militernya gitu ya. Jadi kalau untuk hal-hal ekstrim gitu, kita itu udah biasa, bukan sekali dua kali lagi gitu kan. Terus di dalam menghadapi hal-hal ekstrim seperti itu, kita ini sudah dilatih gimana caranya dan apa yang harus dilakukan. Kalau namanya pasrah itu tidak ada. Kalau berdoa, ya itu hampir semua orang berdoa ya. Bukan saat di situasi genting saja orang berdoa. Di situasi biasa-biasa saja pun, di situasi yang dalam keadaan sehat gitu, punya segalanya, tetap kok orang berdoa, apalagi di situasi genting kan gitu. Iya. Jadi kami harus ya, kami tetap semangat bang gitu, kami tetap harus berjuang, semangat hidup kami harus tinggi gitu. Tidak ada kata menyerah, pokoknya mati atau enggak itu urusan belakangan, pokoknya apa yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkan diri ya kami lakukan gitu. Oh jadi ngambil keputusannya itu lompat dari perahu berenang gitu? Oh nggak bisa bang, kami nggak boleh abandon ship, nggak boleh. Oke, jadi berusaha semaksimal mungkin mengendarai kapal atau perahu ini melewati badai itu ya? Iya bang. Gitu kan? Iya seperti itulah kira-kira. Iya. Karena kita punya perahu cadangan bang. Kalau ke ada perahu cadangan. Siap. Iya. Kemudian kalau tiba-tiba ada kelompok kita nih, ada satu orang yang meninggal di situ karena posisinya di tengah laut, apa yang dilakukan? Baik. Kalau itu sudah prosedur ya dari perusahaan dan dari sebelum kita bekerja gitu kan, itu sudah ada prosedurnya. Jadi ketika ada yang meninggal dunia begitu ya, posisi kita ini di tengah laut ya gitu, komunikasi itu sangat susah untuk menghubungi pihak kantor. Jadi ya tetap kita usahakan bang untuk menghubungi, tetapi ketika memang tidak bisa lagi dihubungi gitu ya, apapun agama yang meninggal dunia ini, itu kita hanyutkan ke laut bang. Dibuang di laut? Iya, karena kita tidak punya pilihan lain gitu.
ya katakanlah yang di atas kapal itu Kristen semua gitu. Iya, tetap kita buang ke laut juga, Bang. Tapi kita bagus ya kita bikin ya. Kita mandikan dulu ya. Kita apakanlah, kita doakanlah yang terbaik untuk dia gitu. Dan kita ya minta maaf, sorry lah gitu. Karena kami tak bisa melakukan hal yang lebih karena posisi kami lagi seperti ini kan gitu. Pernah ngalamin seperti itu? Saya belum pernah, Bang. Tapi teman-teman saya mungkin pernah. Banyak Ya, kejadian. iya, berarti kan belum. Ini kita kan tadi berangkat kita bicara experience. Iya, saya belum. Tadi belum. Tapi kemungkinan terbesar akan seperti itu ya. Wajib memang harus seperti itu, Bang. Dibuang di laut, jadi makanan ikan gitu kan. Iya. Pada saat nanti hari kebangkitan, dia kan di dalam laut tuh. Iya, Bang. Nah, di Bible dikatakan itu ada Nggak ada itu, Bang. Ratu Laut Selatan itu gimana? Wah, Ratu Laut Selatan. Kenapa Ratu Laut Ada. Selatan? Ada. Ratu Laut, serius. Lagi Bejo inget nggak? Bang Bejo. Ratu Laut Selatan. Ada itu di Bible. Ah, Ada. Ratu laut. Pantai, Ratu Selatan. ya. Ada. Ya kan? Cuman nggak ingat di mananya. Ada. Ada itu. Matius 12:42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Coba Dan saya ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi Juga ya. untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Tuh ada tuh Ratu Selatan. di mana, Bang? Di mana? Coba saya buka. Matius 12 nomor 42. Itu Abuya kemana-mana kan nyambung juga ya tuh. Bener nggak? Iya, ada ayatnya ada. Tapi ya bukan Nyi Roro Kidul, Bang. Ada aja, Bang, ini. Nah sekarang Ratu Selatan siapa coba? Nggak tahu kalau itu saya, Bang. Saya nggak pernah bahas itu. Ya coba nantilah PR ditanya dulu sama pendeta. Kalau Ini itu apa saya hubungannya sama Nyi Roro Kidul gitu kan? Iya kan, Nyi Roro Kidul ya kan Ratu Pantai Selatan ya kan. Iya Ratu Selatan dia. Iya, maksud saya kan Ratu Pantai Selatan emangnya cuma itu doang. Ya ujung-ujungnya ke situ juga. Iya kan, enggak kan itu. Tapi yang kalau di Jawa ya, Ratu Selatan itu sudah pasti tahu lah semua itu. Iya, betul, yang pasti. berhubungan dengan laut gitu kan. Nah terus ini kan tentang penghakiman kan gitu. Iya benar. Bangkit bersama angkatan ini. Jadi yang mati di tengah laut tadi dibuang itu sama barengan dengan kelompok Ratu Selatan ini ya. Ya enggak lah, Bang, ya kalau kita berlayarnya bukan di lautan selatan ya gimana semua sama Ratu Selatan. Nah itu kalau kita nyari selatan itu kan dikatakan selatan semua bisa jadi selatan, Bang. Enggak bisa, Bang. Kalau kita lagi di timur nih nunjuk selatan, selatan ya selatan kan? Di Enggak, utara Bang. kita nunjuk enggak selatan, tetap enggak selatan juga. Enggak seperti itu, Bang. Jadi wilayah timur itu ketika kita berada di titik bumi di wilayah 90 derajat. Kalau kita berada di selatan, kita itu berada di wilayah bumi yang lintang bujurnya itu 180 derajat, Bang. Tapi ini lihat, kalau dari ayat ini ya itu nggak ada titiknya. Pokoknya selatan aja gitu kan. Ya, Ratu Selatan, tapi kan nggak ada, bukan pantai kan gitu. Iya, hanya Ratu Selatan gitu aja sih. Nggak tahu saya kalau itu, Bang. Saya belum pernah membahas itu. Iya. Terus kalau Niniwe itu di mana Niniwe?
Apalagi nih Niniwe ini bang. Nah, orang-orang Niniwe, ayo. Niniwe yang mana? Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini loh. Tadi di 42 Ratu Selatan. Iya iya. Nah, ya, di 41-nya ada orang-orang Niniwe. Niniwe ini mana? Di sana lah berarti itu orang sana, sebelah sana lah. Ya, ya yang saya tahu ya kalau Niniwe ini orang Afrika ya. Oh Afrika. Yang saya tahu ya Niniwe. Ada-ada aja Bruno nih. Iya. Kalau itu nggak berpengaruh bang ke keimanan, tidak usah dibahas. Yang tertulis. Jangan kemudian kita karena pengennya membahas keimanan, ya ternyata iblis nyembah Yesus kan jadinya susah nanti bang. Nah, itu kan perkara iman itu free will masing-masing. Iyalah. Tapi kita diskusikan ini kan terkait dengan yang tertulis. Kebetulan yang kita baca ini terjemahan bahasa Indonesia. Kan gitu. Tapi emang di jam 2 ini sambil ngerokok, ngopi ya enggak? Terus iya. Ada gorengan, wih mantap nih. Iya, saya nggak ngerokok saya bang. Dirokok ya? Nggak ngerokok, dirokok ya? Anak udah berapa anak? Saya anak 2. Anak sudah 2? 2 bang, 2. Oh anaknya 2, siap. Abang anaknya berapa? Istri berapa istri? Istri saya 1. Istri berapa istri? Istri saya 1 aja bang. Iya. Itu aja nggak bisa habis. Iya, nanti kalau di surga Kristen, apakah akan ketemu lagi sama anak dan istri? Iya kalau itu ya mungkin saja itu pasti terjadi. Bahkan kita yang nggak pernah ketemu mungkin ya bang jadi ketemu. Oh bang Dito ini gitu kan. Enggak lah beda. Oh, beda ini. Aku nggak mau nih disamain ini beda. Oh beda gitu. Tapi sepengetahuan Bruno tentang surga di kekristenan, iya. Sudah mengetahui dari Bapak Gereja atau belum sih? Maksudnya? Jadi gambaran surga di dalam kekristenan itu sudah dapat nggak dari ya. Bapak Gereja? Iya sudah bang. Pendeta. Iya bang. Nah itu bagaimana? Ada gambaran nggak kira-kira seperti apa? Yang berdasarkan Alkitab ya bang ya, kalau surga itu dalam kekristenan itu ya tempat yang penuh kebahagiaan, kedamaian ya, dan tempat seperti ya penyembahan gitulah. Jadi udah nggak makan, nggak minum gitu ya? Ya kita itu kan karena yang bangkit itu kan kita bukan bangkit daging kita. Contoh ya kita telah meninggal dunia gitu kan. Di hari penghakiman kan manusia ini kan dinyatakan bangkit kembali kan gitu. Tapi bukan ikut sama daging-dagingnya, sama tulang-tulangnya. Yang bangkit itu kan hanya roh kita. Oh, jadi kalau orang Kristen mati, rohnya masih nempel di kematian itu, nggak bangkit dia? Iya maksudnya bukan begitu bang. Kalau itu roh itu ya. Ya menunggulah begitulah bang. Ya kan mati nih, meninggal nih, kan meninggal itu jasad dengan rohnya terpisah, rohnya kan udah keluar tuh. Iya. Ya kebangkitan yang dimaksud itu kalau nggak kebangkitan jasmaninya, kan rohnya udah nggak ada, udah pergi. Iya makanya mati ya kan. Nah terus yang bangkit tadi apa dong? Roh itu bang, ya maksudnya dipanggil kembali begitu loh. Waktu dia mati rohnya kemana? Udah dipanggil ya, belum? Ya roh manusia itu ya udah dipanggil Tuhan lah bang, makanya mati. Nah iya kan ini kan udah mati nih, dipanggil nih sama Tuhan. Iya. Kan udah dipanggil. Dipanggil nih ke Tuhan. Iya. Itu bangkit itu yang gimana bangkitnya?
Ya maksudnya kan roh kita ini kan sudah dipanggil Tuhan gitu kan. Tapi kan kita ini kan belum masuk ke dalam ya penghakiman. Jadi ya roh kita itu ya tetaplah nggak tahu di mana dibikin Tuhan, tetapi roh kita itu ya dijaga Tuhan gitu. Sampai manusia-manusia yang di dalam dunia ini semua mati semua, baru ada hari penghakiman, baru dikumpulkan kembali seperti itu, Bang. Ya kan jasad ini kan kalau orang Protestan kan ada tuh yang dikremasi kan, udah dibakar habis kan, tulang sama kulit udah hilang. Di mana, Bang? Di Protestan? Dikremasi, iya. Kan istilah kremasi. Kami nggak ada, ada itu. Ada. Nggak ada, Bang, nggak ada. Ada sekte lain. Kalau formalin campuran Protestan kan HKBP kan nggak mengenal kremasi. Parmalim itu beda, Bang. Itu parmalim bukan Kristen. Iya, tapi kan ya karena tradisinya di situ. Tapi aku nggak mau bahas itulah. Kan ada nih di sekte Kristenan itu dikremasi. Jadi dibakar. Atau mungkin ada yang dikubur dipakein jas. Percuma dong kalau ternyata nggak itu jasadnya untuk dibangkitkan, ternyata kan cuma rohnya. Nah, rohnya ini dikumpulin di mana? Ada nggak tertulis tuh, Bang? Roh manusia ini? Iya, yang udah mati itu. Kalau roh manusia ini setahu saya, Bang, hanya dijaga Tuhan aja gitu sampai kepada hari penghakiman gitu. Nggak tahu tempatnya di mana? Nggak tahu saya, Bang. Nah, itu. Terus kemudian di hari penghakiman, kan gitu tuh. Dibangkitkan berarti roh-roh itu tadi yang tetap akan bangkit kemudian dihakimi. Iya, terus. Nah, kemudian setelah dihakimi langsung masuk surga atau ada yang masuk neraka tuh? Ya, semua kan tergantung ya. Sebentar ya, saya buka ayatnya. Ah, boleh tuh, mantap, udah buka ayat. Emang bisa aja Kang Dito ini ya. Iya. Seru nih, seru. Iya, Kang Dito ini mancing-mancing gitu kan. Mancing apaan? Percuma juga yang dipancing Noah, nggak ada apa-apanya. Ya heran juga nggak keluar. Ya THR jangan minta sama saya lah, Bang. Saya aja mau minta THR sama Bang Dito ini. Mana aja. Oh, aneh aja. Ya gampang lah nanti. Nanti kalau kenapa nggak jualan di live gitu loh, live TikTok jualan. Enggak, lumayan tuh. Kan marketing kan begitu harusnya. Repot, biasanya Bang. Open cam. Iya, saya belum pernah open cam saya, Bang. Belum saatnya. Gitu kan. Ya, oke, lanjut. Sebentar, Bang. Jadi gambaran kematian itu dipisahkan rohnya, jasadnya diserahkan ke iblis kalau nggak salah ya. Itu pada waktu hari Tuhan. Itu berdasarkan Bible itu 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Iya. Jadi kalau yang dikubur itu. Nah, tapi itu kemudian, kalau di Alkitab itu kan enggak dikatakan bahwasanya manusia yang sudah meninggal itu akan masuk surga gitu. Enggak dikatakan seperti itu, Bang. Terus keselamatan itu keselamatan gimana dong? Ya, keselamatan itu ya anugerah, Bang, anugerah dari Tuhan sendiri gitu. Oh, anugerah dari Tuhan sendiri, belum tentu selamat gitu maksudnya. Iya, jadi sebagai salah satu contoh gitu, Bang ya. Ketika banyak ini nih yang jadi pendeta gini kan. Jadi kalau kita melihat dari segi kemanusiaan, dia adalah orang yang taat kan gitu karena dia seorang pendeta kan begitu. Tapi ya enggak juga sih, pendeta juga manusia. Itu gereja-gereja ditinggalin di US. Enggak, gara-gara juga kita anggaplah dulu itu. Oh, kita cari yang bagus.
yang Ah, kudus. kita Oke. kita anggaplah dulu pendeta ini bagus semua kan Mm-mm. gitu. Iya, Karena iya. mereka itu mengajarkan hal-hal yang bagus mengenai agama kan Mm-mm. begitu. Tetapi ya sejatinya ya bukan seperti itu. Walaupun Mm. dia terpanggil, tapi yang memilih itu tetaplah Tuhan gitu. Mm-mm. Jadi kami beda dengan orang abang. Kalau orang di Islam itu kan menurut perbuatannya kan begitu. Contoh misalnya Iya, amal perbuatannya. Iya, Bang Dito, contoh misalnya berdosa nih 1000 kali berdosa, dosanya ini ya dihukum gitu kan. Setelah itu baru dilepaskan, abang masuk surga kan gitu. Enggak Enggak, seperti itu. enggak seperti itu. Jadi, Enggak. Ya, nanti dulu. Itu kalau di Islam nanti saya terangkan. Setelah kita summary-kan pengetahuan Brunoa tentang seluruh umat Kristen atau seluruh manusia ini mati, berpisah dengan rohnya dikumpulin, nggak tahu di mana kan, belum tahu tadi kan. iya, Nah, kemudian yang dibangkitkan bukan jasadnya, tapi rohnya yang dikumpulkan tadi, baru dihakimi kan begitu. iya, Bang. Nah, penghakimanmu ini benar kan gitu kan? Apa kan belum tentu nih, belum dicari nih dalilnya. Apakah semua orang Kristen roh-roh tadi yang dibangkitkan itu masuk ke surga atau sebagian masuk neraka? Nah, ini belum ke substansi tadi kita kan, surga itu di Kristen seperti apa? Itu belum menyentuh ke sana, ini masih proses. Iya. Betul? Silakan. Ya makanya tadi saya sudah sampaikan bahwasanya ketika kita sudah mati gitu kan, otomatis roh kita itu kan sudah dipanggil Tuhan gitu. Di mana tempatnya hanya Tuhan lah yang tahu. Karena di dalam Alkitab itu tidak ada eksplisit mengatakan bahwasanya roh-roh manusia yang sudah mati itu dikumpulkan di sini gitu. Baru akan dipanggil kembali setelah di saat hari penghakiman gitu. Itu tidak ada secara eksplisit seperti itu. Jadi tadi Bang Dito bertanya bahwasanya perhitungan untuk masuk surga atau nerakanya gimana gitu. Jadi kalau perhitungannya Bang, itu sudah saya katakan bahwasanya masuk surga itu adalah anugerah dari Tuhan buat manusia. Karena apa begitu? Karena saya merasa diri saya baik pun, saya merasa diri saya ini taat pun dalam bertuhan, itu belum tentu, karena tetap Tuhan yang memilih gitu. Ya banyak yang terpanggil tetapi hanya sedikit yang terpilih, kan begitu. Jadi nggak semua orang Kristen ya masuk surga poinnya ya? Ya kalau itu ya nggak tahu Bang, kalau itu saya nggak tahu. Oke. Menurut pemahaman Brunoa di dalam Bible yang menerangkan tentang surga, itu seperti apa poinnya? Maksudnya yang kayak mana ya Bang, poin apanya gitu. Surga di dalam kekristenan itu. Katakanlah Brunoa tadi udah dipilih nih masuk surga. Itu gambarannya bagaimana? Gambaran surganya gitu. Ya, kehidupan seperti apa nanti di surga itu? Baik. Saya ini kayaknya ada ayatnya ini. Sebentar ya Bang ya, saya buka Alkitab saya ini, mana ini? Aman. Karena tadi kan yang apakah bertemu dengan istri dan anak-anak itu belum ada itu ya, belum ada kesinggung gitu. Karena dikumpulin, kemudian dibangkitin, ada hari penghakiman, kemudian dipilah-pilih ya, suka-suka Tuhan lah pokoknya masuk surganya. Kemudian, nah di surga itu bagaimana? Apa yang nanti didapatkan atau yang dilakukan gitu? Baik. Ya, sambil saya sambil saya tambahin. Jadi kalau
dosa waris, penebusan itu bukan menebus dosa perbuatan, teman-teman. Jadi itu dosa yang akhirnya kita semuanya ini, manusia ini disebut mati tadi, meninggal dunia. Berpisahnya tubuh dengan roh gitu. Bukan kalau kan gambarannya secara umum karena ditebus dosanya pasti masuk surga kan gitu ya. Itu bahasa misi. Iya. Ternyata penebusan dosa bukan dosa perbuatan, begitu teman-teman. Jadi ya nanti teman-teman Kristen enak dong berzina mulu gitu kan, tidak dosa karena udah ditebus. Gambarannya kayak gitu, enggak kayak gitu teman, ya enggak kayak gitu. Ini memang kita perlu luruskan ini diskusi ya. Jadi gambarannya bukan yang dosa perbuatan yang ditebus, tetapi dosa kutuk. Dosa kutukan cenah. Tuh. Ya. Ada temu Bro Noah? Baik, jadi salah satunya ya, ini banyak memang, tapi ya intinya aja lah. Di Matius 22 ayat 30 ya. Begini firman Tuhan. Pada hari kebangkitan ya, mereka tidak kawin ataupun dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Gitu. Jadi seperti malaikat di surga. Ya, karena kan kita kan Ya. dalam keadaan roh, bukan di dalam keadaan daging. Iya. Karena yang dibangkitkan tadi roh ya, make sense juga sih. Ya. Jadi tubuhnya tetap ya akan ditinggalkan. Ya tubuh ya Tubuh busuk. kemuliaan. Tubuh Iya busuk. busuk lah bang, tubuh kita bang. Oke, tubuhnya busuk. Yang dibangkitkan roh. Oke, setelah itu udah jadi malaikat kan? Seperti malaikat. Iya, seperti malaikat. Tapi sebutannya apa? Malaikat juga atau roh manusia seperti malaikat? Iya, ya manusia lah bang kita bang. Tapi kan roh manusia ya seperti malaikat. Ya seperti kan, karena malaikat itu kan berupa roh gitu kan. Jadi kita ya gitu juga. Sama berarti dengan malaikatnya. Ya tidak sama tapi seperti. Nah, kan manusia itu jasadnya kan memiliki kelamin. Kan gitu. Iya. Tapi tadi dikatakan tidak ada kawin mengawin. Berbentuk roh itu berarti masih ada nggak kelaminnya? Ya kalau kelamin itu nggak tahu saya bang. Tapi yang pastinya seperti apa tubuh manusia ya seperti itulah roh manusia. Oke, berarti tetap sama lah kayak kita, tapi kan roh gitu kan? Iya roh gitu. Kelaminnya ada tapi tidak berfungsi karena nggak ada jasadnya kan gitu. Ya. Oke, dapat poinnya teman-teman ya, luar biasa. Bruno. Jadi cuman jadi seperti malaikat gitu aja bang, nggak ada lagi. Ya memang seperti itu bang. Kehidupan di situ tuh ya kita hanya menyembah aja, hanya menyembah Tuhan saja gitu. Kita tidak ada kegiatan-kegiatan seperti ya di duniawi ini begitu. Oh, itu yang ada ular naga tua kemudian berperang, naga tua itu punya malaikat. Terus malaikat Tuhan juga ada. Oh, itu yang seperti malaikat ini apakah dibagi-bagi kemudian bertempur di surga atau gimana itu? Yang di Wahyu ya. Iya, yang di Wahyu. Kenapa dia? Ini pertanyaannya bang. Ini kan pertanyaannya kan tadi kan seperti malaikat di surga. Ternyata di surga itu ada perang naga dengan malaikat. Iya. Nah, yang roh manusia seperti malaikat itu apakah juga berperang melawan malaikatnya naga gitu loh? Apakah seperti itu? Ya, saya rasa bukan seperti itu ya bang ya. Sebentar, saya buka ayatnya dulu. Saya nanti kita salah ngomong nggak enak gitu ya. Di Wahyu berapa itu? Betul. Itu Wahyu peperangan naga itu, naga tua itu. Wahyu berapa itu bang? Wahyu. Ayo teman-teman yang di bawah, ayo. Biasanya tahu nih teman-teman di bawah ini. Iya. Ini jarang kita bahas. Karena kita diskusi santai menjelang menemani waktu sahur ya. Coba kita tulis di sini. Bentar. Wahyu berapa itu bang? Wahyu 12 nomor 3. Wahyu 12 ya.
Iya, Wahyu 12, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wah, ini satu perikop ini. Wahyu 12. Kemudian Wahyu 13 juga. Ya, Ngeri, kalau Wahyu 13, ya binatang yang keluar dari dalam laut ya. Yang di surga itu Wahyu 13. Binatang yang kulihat serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Dan mereka menyembah naga itu. Loh, kok ada yang menyembah naga, Bang? Wahyu yang mana itu? Wahyu 13. Wahyu 13, sebentar ya, saya buka. Iya, coba dari nomor 1. Wahyu 13, ya, susah banget nih kitabnya. Kok jadi kayak gini ya, update pula. Iya. Ya kalau membaca kita Wahyu ini ngeri lah sebenarnya Bruno, tapi kalau gambaran surga seperti itu Ngeri Bang memang kita Wahyu ini. Parah kali lah berarti surganya teman-teman Kristen ini kan ya. Makanya susah menganalogikan kitab Wahyu ini, susah Bang. Karena bahasa-bahasa yang digunakan di sini gitu ya, itu bahasa yang sangat langka dan tidak pada, sangat jarang sekali ya digunakan. Mungkin 10.000 banding 1 ya Bang. Iya. Ini perkataan-perkataan di sini susah kita analogikan kepikiran kita gitu. Memang agak susah nangkapnya gitu. Iya, oke lah. Terus gini, ada yang dikatakan itu pada waktu zaman Yesus, dikatakan di Markus apa di Matius ya, pesundal dan pemungut cukai masuk surga lebih dulu. Mereka berarti mereka akan menjadi malaikat juga kan, seperti malaikat juga kan. Itu yang duluan kan berarti. Benar enggak? Yang di mana itu? Matius ya? Bukan, itu di Perjanjian Baru. Iya, Matius Perjanjian Baru Bang. Iya, Perjanjian Baru, Matius. Ya kalau begitu gambarannya kan masih abu-abu tuh karena aduh koneksiku buruk lagi. Dari tadi lu ini. Kenapa Bang? Gimana Bang? Terus ya poinnya kan masih abu-abu tuh. Kalau terangnya jadi di hari penghakiman karena semua berbentuk roh, tidak ada yang disiksa kan gitu. Roh kan kalau dipukulin mana kerasa dia, kalau disiksa udah nggak ngerasa sakit kan, betul nggak? Iya pastilah. Karena ya kalau kayak gitu kenikmatan surganya karena tidak berdaging, ditaruh di neraka pun juga tidak merasakan panas. Ini kayaknya perlu ditanya lagi ini Bang Noah. Kenapa di pemahaman surgawi di dalam kekristenan gitu ya. Kenapa Bang? Ya secara sains ya, kalau roh itu kan seperti malaikat, sudah tidak merasakan sakit, nggak mati lagi, memang kekal. Iya betul. Kan kalau masuk surga semua pastilah itu, karena dimasukin neraka pun percuma karena nggak ada siksa kan gitu. Karena yang dibangkitin tadi kan cuma rohnya, percuma juga masuk neraka. Jadi neraka nggak buat orang Kristen, memang buat iblis, betul ya? Ya neraka itu ya memang buat iblis lah Bang. Iya buat iblis. Itu poinnya. Kalau kita pahami ternyata konklusinya teman-teman Kristen nanti meninggal dunia itu hanya rohnya yang dibangkitkan. Kemudian di penghakiman yang enggak pilih-pilih dong semuanya masuk surga Bruno. Karena udah jadi seperti malaikat nggak ngerasain sakit gitu. Jadi endingnya ya masuk surga semua.
Seperti apa nanti yang dirasakan ya cuma kekekalan kemudian memuji Tuhan saja. Adapun peperangan naga itu yang digambarkan kengerian di sana gitu kan. Ya, Itu seperti itu Noah, kira-kira seperti itu, betul. analogi. Tetapi Kemudian ada perumpamaan. Perumpamaan itu perkawinan anak domba. Itu kan perumpamaan kan. Jadi Yesus itu nanti Tuhan itu menikah kan gitu kan. Ya. Kan itu seperti itu kan. Ya. Wahyu 19 nomor 7. Ya benar. Itu ada perjamuan kawin. Jadi memang kebahagiaan yang dirasakan melihat Tuhan menikah. Tuhan gimana ya? Apakah termasuk alegoris itu perjamuan kawin itu? Ya itu tadi saya katakan perjamuan kawin itu bukan seperti yang kita pikirkan. Iya karena bukan manusiawi kan rohani gitu kan. Ya. Ini berbicara roh gitu, berbicara yang bukan manusia utuh lagi, hanya rohnya gitu kan. Iya. Seperti malaikat. Ya, jadi nggak ada kawin mengawin, tapi ada. itu bahasa saja gitu kan. Gitu teman-teman. Wah, teman-teman ini kadang suka berpikir liar gitu. Ya itu makanya kita perlu jelaskanlah di sini gitu kan. Memang keimanan saudara-saudara Kristen ya memang seperti itu. Ya, memang seperti itu, Bang. Oke. Tidak semuanya secara eksplisit, tetapi ya dari logika saja gitu ya. Begini, apa gunanya kasih mengasihi di muka bumi ini gitu kan, ketika di duniawi kalau tohnya harus masuk ke surga kan begitu. Nah, jadi poinnya udah kita dapat surganya teman-teman Kristen seperti itu. Nah, kalau versi Islam di dalam Al-Qur'anul Karim perbedaannya jelas. Yang dibangkitkan nanti gini dari kematian dulu. Kalau di Islam itu mengimani namanya beberapa alam, fase kehidupan. Yang pertama ada alam roh. Alam roh itu kita semuanya itu diciptakan oleh Allah. Itu sudah diciptakan roh-roh kita. Kemudian masuk ke alam rahim. Alam rahim yang begitu sempit di dalam rahim ibu-ibu kita ya, itu alam rahim. Itu kemudian keluar dari rahim ini masuk ke alam dunia yang saat ini. Ini alam dunia. Sampai kita diberi kesempatan dari kecil hidup, kesempatan remaja menikah, punya anak, jadi menikah, jadi suami, wajib nafkah segala macam itu dibaberkan, dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian wafat, meninggal dunia. Meninggal dunia itu masuk ke fase alam kubur. Sisa alam kubur. Ya? Jangan dulu siksa. Alam kubur disebutnya alam barzah. Iya. Nah, alam barzah itu juga termasuk alam pembalasan juga. Siksa kubur ada bagi orang-orang yang mungkin di kehidupan di dunianya banyak melakukan dosa, tidak mengikuti perintah Allah di dalam Al-Quran. Jadi azab kubur itu makanya ada film-film yang kemarin di Indosiar itu. Iya. Aku menangis, gitu kan? Iya. Benar-benar. Nah, itu penggambaran bagaimana orang diazab pada waktu menjelang kematian. Itu diambil dari kisah nyata juga. Ya, saya yakin saudara-saudara Kristen kalau lagi ikutan melayat gitu kan, kok kuburannya berair gitu ya. Oh, kok di dalam kuburnya ada ular gitu kan. Itu fenomena fakta. Dan itu memang kebesaran Allah. Menunjukkan sebagai peringatan yang masih hidup. Nah, ini nyambung. Kemudian di alam kubur nanti ditanya oleh malaikat. Marrabbuka gitu kan, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Man dinuka? Dan sampai selesai. Nah, kalau misalnya amal perbuatannya bisa membawakan dia menjawab semua pertanyaan malaikat, ini imbalannya ditidurkan bersama dengan
Nah, janjinya adalah ditidurkan dengan jasadnya sampai dengan hari kiamat atau hari kebangkitan, gitu loh. Jadi yang bangkit nanti ya tubuh dan jiwanya. Itu kalau di kami di Islam. Jadi orang yang matinya kecelakaan, tubuhnya hancur, itu semua diutuhkan kembali. Jadi ini manusianya, kita yang kondisi sekarang ini dibangkitkan oleh Allah. Kemudian dihisab. Sehingga kita ini udah berbentuk manusia seperti ini, udah kalau yang bagi orang yang tidak beriman ya, ini versi kami, itu dia itu cemas karena dibangkitkan ini, kok aku dibangkitkan, apakah ini tandanya aku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Atau orang yang tadi ditidurkan selayaknya orang tidur, ini dia menantikan bahwa fit jannah, surga yang dijanjikan itu yang akan dia dapat. Ini perbedaannya, perbedaan tadi kan Bro Noah udah jelasin bagaimana di surganya, proses kebangkitannya. Nah, karena tubuhnya yang dibangkitkan, kalau dalam keimanan kami, ini ada namanya yaumul hisab di padang mahsyar. Itu akan seluruh manusia itu dibangkitkan dan ditaruh di satu alam, yaitu padang mahsyar. Di sanalah mulai antri dihisab, ditimbang amal baik dan amal buruknya. Atas timbangan itu, manusia-manusia ini akan ditempatkan sesuai dengan timbangannya. Kalau yang berat adalah dosanya daripada amalnya, amal baiknya langsung tuh nyemplung, langsung dilemparkan ke neraka. Yang amalannya lebih tinggi langsung ke surga. Ke surga ini ya tubuh jasmani, namun tidak ada lagi bahan nikmat bagaimana kita makan di dunia, rasa apel, rasa stroberi, rasa anggur, itu masih menikmati rasa itu. Kemudian kalau di bumi, di dunia ini sekarang kita minum anggur, minum wine, itu mabuk. Di sana enggak. Jadi itu udah halal. Daging centing, kecuali daging babi nggak ada. Babi itu tempatnya babi, monyet, buaya, yang diharam-haramkan itu masuk di dalam neraka. Minumannya kalau di surga itu madu dengan hammer, susu, ya kan? Diminum masih kerasa nikmatnya. Begitu yang di neraka, dia di dunia sering zina, ya kan? Ini tiba-tiba itu besi panas masuk dari dubur, ceprot, keluar, itu keluar ke mulutnya, kemudian dilepas lagi, ditarik lagi. Rasa sakitnya itu yang akan dialami. Kemudian ada yang dirantai, yang suka berbohong, ya, itu lidahnya dikeluarin, diputus. Gunting itu jalan sendiri, digunting, jepret. Dan itu terus menerus berulang-ulang kali. Itu yang dimaksud dengan kehidupan akhirat. Setelah semuanya bumi ini hancur, ya, alam kiamat, itu tandanya nanti kita kemudian akan dibangkitkan. Jadi kalau yang meninggal sekarang itu masih menunggu. Kalau yang masih berdosa, punya hubungan dengan dunia, itu masih disisa kubur. Kalau yang sudah mendapat banyak amal dan rezekinya segala macam, amal ibadahnya baik, itu ditidurkan sampai nanti di hari kiamat. Hari kiamat jedar habis, seluruh alam semesta ini hanya tinggal Allah. Kemudian malaikat Israel dihidupkan terlebih dahulu untuk meniupkan trompet sangkakala untuk membangkitkan. Jadi semuanya manusia dibangkitkan tanpa terkecuali. Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, ini semuanya dibangkitkan. Yang dikremasi tadi
itu debunya, abunya kembali utuh. Tidak ada satupun yang cacat, dikembalikan utuh. Untuk pertimbangan tadi, ya, untuk pertimbangan lagi. Yang nanti masuk neraka merasakan nikmat sakitnya, dipotong, dicucu, dikasih minum nanah, air nanah yang panas, itu di neraka. Itu gambarannya. Tapi kalau yang di jannah, yang di surga, kenikmatan itu janji Allah. Surga itu balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Semua umat muslim pasti masuk surga. Tetapi tidaklah mungkin tiba-tiba semuanya ke surga. Karena letak keadilan, fitrah manusia itu sering terganggu, ya, sering digoda dan mengikuti godaan dari iblis dan setan. Sehingga banyak yang tergelincir oleh dosa kemudian dipertanggungjawabkan di neraka dulu. Sampai masa penghakiman selesai, surga dan neraka sudah dibagi, manusia-manusia yang berdosa di neraka semua, baik yang Islam, yang Kristen, yang Konghucu, yang apa segala macam, yang Yahudi, yang Nasrani. Itu kalau keimanan kami di dalam Islam, setiap umat Nabi Muhammad itu ada tanda. Tanda daripada kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kunci surga, meskipun manusianya di neraka, gitu loh. Jadi Nabi Muhammad itu meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, saya tidak akan masuk surga kalau tidak umatku semuanya terlebih dahulu. Itu Nabi Muhammad kami. Tidak kemudian sekarang beliau di surga, enggak. Syafaat beliau ini pada saat orang Islam itu, kenapa sih kalau ada saudara-saudara Kristen menghujat Nabi Muhammad? Kan gitu, Bro Noah. Pada saat kita semuanya masuk neraka, orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, beliau itu turun ke neraka mencari kita, didampingi oleh malaikat untuk mencari umatnya. Sampai sebiji sesawi pun terus Nabi Muhammad ini mencari, ya Allah, saya tidak akan masuk, saya mau mencari umatku ya Allah. Itu sahih. Itu Bro Noah. Mungkin secara singkatnya seperti itu karena udah jam 3 waktunya saya sahur ya. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan ya. Insya Allah menjadi renungan buat kita semuanya. Baik kami, orang-orang Islam, saudara-saudaraku semuanya. Kita ingat puasa sisa besok. Hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu, hari Senin kita lebaran ya. Mudah-mudahan kita sampai di hari lusa, karena sesuatu yang pasti itu adalah mati ya. Jadi gambaran tentang mati kita sudah mendapatkan di dalam Al-Quran, di dalam pengetahuan Islam kita, maka kita wajib menjaga lisan kita. Kalau memang silap ya kita minta maaf, karena hoblu minan nas itu insyaallah ngeri. Kadang di antara kita itu kadang ada setan gitu loh. Setan itu dari golongan jin dan manusia. Makanya fitrah manusia itu lemah di mata Allah ya. Tapi kalau di mata jin, di mata setan, di mata iblis, di mata penciptaan yang lain, manusia ini adalah makhluk ciptaan yang sempurna. Itu Allahu Akbar. Itu Brono mungkin ketiduran Brono nih ngedengerin Kang Dito ngomongin ini. Enggak Bang. Iya. Itu perbedaan ya bro, karena orang Islam meyakini bahwa yang dibangkitkan adalah tubuh jasmaninya dan juga roh. Maka kenikmatan surga itu jelas. Dikasih 72 bidadari pun itu memang seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi itu seperti kehidupan di dunia, kita udah menghibah, wah itu main begini begitu, enggak ada. Semuanya sudah diberikan jaminan, diberikan balasan. Itu memang betul. Jadi karena manusianya jasad dan
zohir dan rohnya yang dibangkitkan, maka segala perasaan suka, bahagia, kenikmatan, merasakan hati selalu, ya itu imbalan. Tapi kalau yang berdosa tadi ya di neraka ya dihancurin lah itu. Dubur itu kalau bagi pezina yang sesama itu ya tusuk jebrot gitu kan, tembus ke, gambarannya seperti itu. Ngeri, neraka itu ngeri. Dan itu memang tujuannya iblis, tujuan setan untuk mengajak manusia, terutama umat-umat Rasulullah, menjadi temannya di neraka. Bagaimana dengan umat yang lain? Kalau keimanan kami mengatakan mereka termasuk sudah menjadi salah satu temannya setan dan iblis, yaitu kekal di neraka. Tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Begitu Bro Noah. Iya. Kalau misalnya nanti datang hidayah, ini Kang Dito ngomong ya, sambil merem. Insya Allah datangnya kebenaran itu datangnya dari Allah. Kang Dito sebagai friend, sebagai bro diskusi ya, hanya memberitakan sesuatu ini, tidak ditambahin, tidak dikurangin, bukan mengajak untuk Anda masuk Islam, enggak, tapi ini kebenaran Islam. Gitu. Mudah-mudahan Bro Noah mencari referensi. Ini Dito bener nggak sih ngomong kayak gini? Silakan tanya kepada saudara-saudara Muslim yang lain tentang perbandingan surga Islam dan Kristen. Lebih bahagia mana hidupnya? Itu Baik. aja. Baik. Ya kalau Siap. saya oh Abang Dito mau sahur ya. Ya aku mau sahur, tapi Abuya udah monitor belum ini. Nggak apa-apa buat teman-teman yang mau naik dan pingin kita ngobrol santai ya. Iya. Ambil sahur. Bro Noah ini orang baik. Beliau bisnis. Pasti teman-temannya juga orang Islam banyak di Medan yang jual, yang beli dagangannya. Kan gitu. Banyak Bang, banyak. Makanya kita di sosial bermasyarakat itu tidak ada gesekan. Iya, Kita nggak itu ada. masih satu NKRI. Tapi Iya. diskusi ini memang yang kita sedikit memfokuskan pemahaman pengetahuan kita. Nggak ada salahnya toh, ya kan? Enggak ada salahnya Bang. Ya. Betul, mantap. Pokoknya jangan sampai menghujat itu aja. Iya. Sebenarnya sih hujat menghujat itu kalau kita berpikir yang menghujat itu sebenarnya nggak dewasa. Ya, nggak Hanya boleh mencari menghujat. kalah menang. Nah, Iya. kalau kayak gini, apa yang kita sampaikan tadi Bruno menyampaikan tentang pengetahuan surga. Bagaimana saya menyampaikan? Ya tergantung persepsi teman-teman yang menilai gitu ya. Iya, benar. Merenungkan. Mantap. Ya udah. Aku iya. Aku sambil mau ini ya goreng ceplok telur. Silakan teman-teman yang mau naik, cocot barokah, dampingin aja naik di atas. Iya, naik Bang. Waduh. Kita barokah. Iya, atau Abang Miss Nadine, aduh, nggak pada di private semua ini kenapa sih? Nggak semua orang Kristen itu menghujat, ya teman-teman ya. Nggak semua orang Kristen itu buruk, jahat, nggak. Kita yakini itu oknum. Sama, kita pun di Islam juga sama. Banyak Ya, juga jangan- yang mau. Ya. Janganlah sampai itu, ya. Hanya karena diskusi dipelintirkan kemudian dianggap memecah belah. Ya, ini kita tunjukkan diskusi yang seperti ini, ya. Insya Allah wawasannya banyak lah nanti. Oke, lanjut teman-teman yang mau naik. Ini moderator nggak bisa dinaikin, naikin yang lain ya moderator. Ini Abuya kayaknya udah Bobo. enggak, beliau ini. Oh, di Sahur. pesantren dia ya. Iya, iya. Ya silakan Iyalah. yang mau naik ngobrol sama Bro Noah, silakan. Iya, lanjut Bang. Nanti terlambat Abang sahur, keburu imsak nanti Bang. Ayo Bang, naik Bang. Ngobrol-ngobrol santai aja. Naik aja Bang, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Kita sama-sama orang Indonesia kok. Toh kalau negara Indonesia ini ya jauh-jauh lah ya. Kalau digempur sama Inggris yang mayoritas Kristen ya saya juga ikut melawan kok Bang. Bukan karena dia Kristen saya diam. Ya, saya ikut melawan lah. Kalau enggak ya saya mati konyol. Itu. Jadi itu bukan patokan gitu. Patokannya itu tetap ya hanya ke Tuhan gitu. Ya agama boleh sama ya. Tapi ya keselamatan itu individu kita masing-masing kepada Tuhan.
Gitu bang. Jadi jangan karena kita punya teman seiman, udahlah ngargai teman seiman, udahlah diajak bikin kejahatan kita mau gitu. Ya enggak gitu. Karena keselamatan itu dari diri kita ya, kepada Tuhan gitu. Jangan mau kita, jangan mau seperti itu bang. Ya kalau saya jujur aja, saya tidak pernah ya. Di komal manapun, di komal Islam manapun saya diundang gitu, tanpa saya kirimi permintaan naik gitu. Begitu saya nongol gitu, saya selalu diangkat naik gitu, karena saya tidak pernah menghujat gitu. Tujuan kita kan hanya ya edukasi gitu. Iya bang Cocot, iya. Makanya saya katakan ya, ketika misalnya ini Indonesia ini kan mayoritas beragama Islam gitu kan. Ketika suatu saat ya, entah kapan itu, tapi janganlah terjadi. Kalau ada negara Muslim lain gitu ya, negara Islam lain seperti Iran atau Afghanistan gitu, punya permasalahan ke Indonesia terus nyerang Indonesia gitu, apakah abang bertahan atau abang mau mati konyol aja atau abang melawan? Ini sesama satu agama loh bang. Nah, nggak mungkin kan, abang nggak mungkin bakalan diam gitu walaupun agama sama gitu. Abang pasti tetap perlu hidup, perlu bertahan, karena keselamatan itu ya dari individu kita kepada Tuhan, bukan karena kita sama-sama agama berarti kita harus membiarkan diri kita dibombardir. Nggak gitu. Karena saya berpikirnya seperti itu abangku. Jadi saya lanjutkan mengenai yang dikatakan Bang Dito tadi itu ya, mengenai surga dan neraka itu ya. Ya sama seperti dengan kehidupan di dunia ini, hidup itu ya sistem tabur tuai gitu. Nanam padi yang tumbuh padi, nanam pisang yang tumbuh pisang. Jadi seperti itu juga ketika kita menanamkan kebaikan gitu, maka yang kita dapatkan ketika kita sudah meninggal dunia itu adalah kebaikan gitu. Itu anugerah dari Tuhan gitu. Jadi kita layak mendapatkan itu ketika kita melakukan hal yang benar. Ketika kita tidak melakukan hal yang benar, ya kita juga memang layak mendapatkan hal yang tidak benar seperti yang sudah kita lakukan. Jadi di dalam Alkitab kami itu tidak menerangkan secara eksplisit, tetapi bukan berarti kami tidak memahami itu gitu. Karena akal ini kan ada digunakan. Sistem tabur tuai itu sudah pasti. Gitu. Iya Bang Usman, kalau sedekah itu ya nggak mandang bulu ya Bang ya. Ke segala sisi kita harus bersedekah gitu. Saya aja kalau lihat orang yang cacat gitu ya, lewat dia nyedorin ember-ember atau plastik-plastik, saya kasih seikhlasnya gitu. Nah, saya nggak perlu pujian, saya langsung pergi aja sebelum dia memberikan pujian gitu. Tapi kalau dia bilang terima kasih ya sama-sama, saya jawab. Saya nggak lihat kamu agama apa, enggak, saya nggak gitu Bang. Itu membeda-bedakan manusia itu ya sama aja dengan menduakan Tuhan. Karena kita manusia ini kan sama-sama ciptaan Tuhan. Ya. Begitu. Itu naikkan Aki Bejo, ini aku lagi nyambal lagi juga. Nyambal hijau bro. Nyambal apa Bang? Nyambal hijau, ini nyonya bikin sup sayap ayam. Jadi Abang Dito itu orang mana Bang? Orang Bandung juga, orang Jawa Barat juga. Iya, aku di Pangalengan, di kebun teh. Wih, enak, dingin lah ya situ Bang. Dingin banget bro, dingin. Iya, sama Bang, aku juga dingin di sini Bang. Aku nih suhu di sini sekarang 19 ini Bang. 19? Iya. Oh, lebih dingin sini 16. 16 ya. Makanya di tempatku nih teh itu seger-seger. Pagi-pagi itu malam aja jam 8 itu udah nggak ada orang keluar, kedinginan.
Iya pastilah kalau itu bang. Ya, dari diskusi kita tadi ya, tukar pikiran tentang kalau di surganya Bang Noah seperti apa, di surganya Kang Dito seperti apa, kalau neraka tadi gambaran di Bro Noah itu kemungkinan besar nggak ada orang Kristen yang ke neraka karena itu tempatnya iblis, kan gitu ya. Kalau di Islam semua orang ya, yang tidak beriman pasti masuk neraka, sementara yang beriman pun juga banyak dosanya, juga akan di neraka kemudian diberikan syafaat Nabi Muhammad. Betul ya? Nah ini gambaran saya. Iya apa ya Di itu Korea marganya ginting. Macam mana nih? Ya, aku sambil menyuap makan ya. Selamat makan sahur teman-teman. Bro Noah, saya izin makan sahur ya. Iya silakan bang, silakan makan yang banyak. Ini teman-teman yang lain. Fer, naik Fer, ajak Ya, ngobrol. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben, oh ya, kunane tadi satu. Ya, Bang cuma Noah. diskusi santai aja. Oh, tapi aneh mau makan dulu bentar ya. Kang Makan Dito lah, mau Bang. duluan. Ya makan bro, makan. Silakan makan bro, silakan. Nanti terlambat nanti keburu imsak nanti ya. Iya, Bang Noah puasa enggak? Ya saya enggak bro. Oh, Bang Noah Protestan apa Katolik? Saya Protestan saya. Oh, iya iya. Kalau Katolik kan ada puasanya ya. Kalau puasa itu ada, tetapi tidak seperti yang di Islam gitu ya. Dan puasa itu kalau kami gitu ya, kalau kami Kristen itu niat, bukan harus ada bulannya gitu. Niat yang paling utama. Ya di Muslim juga niat Pak Noah. Makanya diawali dengan amalu niat itu niat Iya. juga. Maksudnya gini, kalau di Muslim kan ada bulan khususnya kan gitu. Kalau di kita nggak ada bulan khususnya. Kapan saja bisa berpuasa gitu. Tapi ya yang paling utama itu niat gitu. Itu aja. Iya iya iya. Silakan bang, makan bang. Nanti terlambat bang. Ini udah jam 3:30 ini. Tapi dia bang, perintah puasa untuk orang Kristen tuh ada nggak sih? Gimana bang? Ya kalau di Gimana? Islam kan perintah puasa ada tuh. Ya, misalkan dalam surah Al-Baqarah gitu 183. Iya. Karena dikatakan ya ayu alladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kan gitu. Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya kan? Karena kan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena orang-orang yang menjalankan perintah Allah itu, maka Allah akan mencintainya. Dijelaskan tuh di dalam surah Al-Imran 31. Di sana dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, kalau di Kristen itu ada nggak sih, Bang Noah? Misalkan nih perintah puasa untuk orang-orang Kristen ada nggak sih? Iya. Seperti ini. Seperti Iya. yang baik, seperti yang tertulis di Lukas ya. Lukas 18 ayat 12. Kalau perintah secara eksplisit itu tidak ada bang, misalnya seperti yang abang katakan tadi ya. Iya. Cuman di sini yang menyatakan untuk berpuasa itu ada. Contoh Lukas 18:12 ya. Aku puasa 2 kali seminggu katanya. Dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Baru di Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Iya. Baru Tapi di kalau Pak Noah bisa membedakan nggak antara perintah dan pernyataan? gimana? Perintah dan pernyataan. Kalau perintah itu kan berarti kan memerintah Iya benar. seseorang itu agar melakukannya kan. Iya saya paham. Kalau Iya kan, ini kayak misalkan kan iya, tadi kan, misalkan kan kayak gini loh Bang Noah, izin ya. Kalau ini kan kalimat perintah nih, makanya di Iya. sini kan dikatakan wahai orang-orang yang beriman, ya ayu alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum syiyam, wajib
kamu menjalankan puasa. Nah itu kan berarti kan perintah. Iya. Perintah sebagaimana yang diwajibkan untuk umat Islam. Iya. Kan kayak gitu. Iya. Agar apa? Agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya dijelaskan min qablikum la'allakum tattaqun. Agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini kan kalimat perintah nih. Iya, Wahai baik. orang-orang yang beriman, yang mengatakan Allahnya apa Tuhannya itu Allah, yang mengatakan Nabi Muhammad itu Rasul, wajib hukumnya untuk menjalankan puasa. Nah, berarti kan kalimat perintah. Ya kan? Iya benar. Maka hukumnya wajib. Nah, kalau di Kristen ada nggak perintah gitu untuk menjalankan puasa? Kalau pemerintah ya perintah secara langsung gitu ya untuk misalnya kewajiban gitu tidak ada. Tetapi tidak ada masalah ketika dilakukan. Oh, iya iya. Karena ya seperti yang saya katakan tadi di Matius 6 ayat 17 itu ya dan 18 itu ya. Kalau misalnya gini, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu gitu kan. Iya, Jadi itu berarti termasuk kalimat bentuk iya. perintah atau bukan Bang Noah? Bukan, itu bukan perintah, itu Ya, berarti bukan pernyataan. perintah kan? Tetapi kita kan di sini kan sambil kita memikirkan gitu ya, bahwasanya berpuasa itu fungsinya untuk apa kan gitu. Makanya Iya. kalau di Kristen secara khusus, kalau di Katolik itu ada dia khusus mereka, tapi puasanya bukan puasa gimana ya? Puasa pantang ya, Katolik ya? Puasa pantangan dia ya, dia puasa pantangan gitu. Tapi ya Iya. termasuk Jumat menjaga makan hawa nafsu daging. juga ya. Oh, Iya, nggak boleh makan daging ya, itu sama juga menjaga hawa nafsu juga ya, sama juga kan gitu. iya, berarti pada dasarnya di teman-teman Kristen itu nggak ada sebuah kalimat perintah ya untuk melaksanakan sesuatu. Bukan, nggak harus perintah gitu. Kalau di Islam kan jelas tuh Bang Noah, kayak misalkan perintah sholat jelas, Iya. terus perintah puasa jelas, perintah zakat jelas. Iya benar. Aturannya di mana? Kategori orang-orang yang menerima zakat dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Kan jelas tuh, perinci itu kan. Iya. Nah, itu kan bentuk kalimat perintah. Di mana dari perintah itu kita wajib namanya melaksanakan. Ya kan? Agar apa? Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya kan? Iya. Makanya kan melatih diakhiri diri, dengan melatih diri la'allakum bilang lah bang. tattaqun. Itu. Iya, Nah, melatih itu kan diri. berarti bentuk perintah. Tetapi kalau di teman-teman Kristen ada nggak sih misalkan perintah ke gereja, perintah puasa, perintah ini gitu, pokoknya yang dalam bentuk kategori ibadah lah. Kalau perintah khusus gitu harus ibadah ke gereja gitu misalnya, ataupun harus berpuasa dari hari ini ke hari ini, di bulan ini ke bulan ini, dari jam segini ke sini. Enggak gitu bang. Gitu. Kalau perintah secara khusus gitu ya memang Iya, gitu, iya. enggak. Kita ini yang pastinya hal-hal itu ada gitu kan, ada di dalam Iya. Alkitab. Jadi kita ini Kristen ini lebih kebanyakan disuruh mikir sendiri gitu. Mikir sendiri. Iya. Oh. Karena Berarti kan yang tidak ada perintah secara khusus kan gitu. karena kan gini loh Bang Noah. Kita kan melaksanakan sesuatu kan karena adanya perintah. Iya, Contohnya enggak kayak juga, gini Bang Bang. Noah. Contohnya kayak gini. Semisalkan Bang Noah rajin dalam pekerjaan Bang Noah, pasti kan Bang Noah akan mendapatkan presentasi yang bagus. Baik, ya. Ya kan? Kenapa? Karena ada sebuah perintah, kalau yang kerjanya rajin, nggak pernah bolos, nggak pernah terlambat, maka dia akan mendapatkan gaji yang lebih daripada yang sebelumnya, daripada karyawan-karyawan yang lain, kan kayak gitu. Itu kan perintah. Sebuah kalimat perintah. Agar apa? Kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan, maka kita akan mendapatkan sebuah pertama gaji. Pasti tuh lebih besar daripada teman-teman karyawan yang lain, kan kayak gitu. Iya. Yang kedua, agar kita mendapatkan nilai lebih. Iya, baik. Nah, Ya kan? Nah, kalau misalkan nggak ada sebuah perintah, lantas dari mana Bang Noah bisa mengerjakan segala sesuatu itu? baik. Oh, oke. Kalau kita kan kayak gini Bang Noah, contoh ya.
kalau kita, dan misalkan nih saya berdosa, pendosa, tetapi kalau kita menjalankan apa yang diperintahkan dan kita membuktikan, makanya kan ada hadis mengatakan gini, al ilmi bil amalin kasajari bila samirin. Jadi kalau saya menjalankan perintah dan saya mempraktekkan atas apa yang diperintahkan, maka itu bermanfaat. Yang kedua adalah kalau kita melaksanakan perintah lalu kita takwa, taat terhadap atas siapa yang memerintah kita, maka Allah menjanjikan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kan gitu. Makanya kan tadi dalam surah Ali Imran 31 dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kata Allah tuh, wahai Nabi Muhammad, sampein ke umat lo, kalau lo cinta sama gue, kata Allah nih, lo harus menjalankan atas apa yang gue perintahkan. Kalau lo udah menjalankan atas apa yang saya perintahkan, maka Allah akan mengampunin dosa-dosa lo. Nah, kan jelas tuh. Perintah zakat. Dijelaskan nih, kriterianya orang-orang yang berhak mendapatkan zakat di dalam surah At-Taubah ayat ke-60. Perintah sholat. Dijelaskan juga tuh, orang-orang yang sholat itu akan mendapatkan imbalan yang seperti ini. Ya kan? Iya. Nah, itu kan kita melaksanakan segala sesuatu dalam beragama karena ada namanya perintah. Oke. Kan? Ya baik. Nah, sekarang di agamanya Bang Noah ada nggak misalkan nih, wah gua wajibkan lu ke gereja seminggu sekali. Gua wajibkan lo puasa di bulan ini. Atau gua wajibkan lo harus membayar perpuluhan kepada ini persekian. Baik. Ada nggak perintah-perintah kayak gitu Bang Noah? Jadi begini ya Bangku ya, Bang Peri ya. Bedanya kita tadi sudah saya katakan, kalau di dalam agama Islam itu harus mengikuti perintah, mengikuti syariat dan mengikuti akidah, kan begitu. Tetapi kalau di dalam kami, di dalam agama Kristen gitu, pesan khusus itu tidak ada disampaikan, tetapi segala. Silakan sambil sahur, Fer. Alhamdulillah aku udah. Oh iya. Aku sahur dulu ya Bang Noah ya. Iya. Baik, tetapi segala contoh gitu kan, itu sudah tertuang semua di dalam Alkitab gitu. Sebagai salah satu contoh, ketika ada orang jatuh ke laut itu di depan mata saya gitu, tanpa ada perintah, mungkin saya akan menolong dia. Nah, begitu. Dan banyak hal-hal lain, hal-hal yang lain ya yang kita rasakan di kehidupan kita di dalam kemanusiaan. Hal-hal yang tidak harus diperintah, yang tidak harus diajarkan oleh Tuhan gitu. Akan kita lakukan sendiri, tetapi hal itu memang hal baik gitu. Gitu Bang. Jadi kalau kami, makanya kan tadi aku sampaikan gini Bang Noah. Iya. Contohnya di Islam itu menjalankan segala sesuatu itu karena ada namanya perintah. Iya benar. Ya kan? Contohnya sholat, surat Al-Isra ayat 78, surat An-Nisa ayat 103, surah Hud ayat 114, surah Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Kan perintah tuh. Agar apa? Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, ketika kita sudah menjalankan sebuah perintah, lalu kita menjadi orang yang takwa, maka Allah menjanjikan akan memberikan imbalan. Iya. Nah, semisalkan di agama Bang Noah nggak ada perintah, lantas atas dasar apa Bang Noah melakukan ibadah? Baik. Makanya di sini saya ingin menjelaskan bahwa saya. Tapi aku mau sahur dulu, udah 3:30 Bang Noah, bentar ya. Silakan. Tadi saya suruh kamu sahur, nggak sahur.
Udah 3:30, bentar lagi imsak, nanti ntar kamu salahin saya. Gara-gara Bang Noah nih ngajak ngomong. Nggak, memang asik, kita tuh lagi emang menjadi seorang debater itu selalu berkomunikasi. Karena kalau Iya benar. yang kita pagi, kalau saya ya pagi, sore, pagi, siang, sore, menghindari debat yang ujung-ujungnya banyak ya, dari teman-teman Kristen yang metodenya pengen menang kalahan, itu kan ada aja kan. Jadi aku sih mending nyimak aja lah, cuman scroll udah, nggak pernah standby. Kalau memang benar-benar dibutuhin ya nggak akan marah-marah juga, karena hawa nafsu itu dalam puasa seperti itu. Tapi gini, tadi ada sedikit aku mendengar syariat kemudian menghilangkan akidah. Enggak, salah. Akidah itu yang terutama. Akidah itu adalah yang terutama. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu keimanan yang pertama. Ibaratnya akidah itu adalah simpul. Kalau sholat itu tiangnya agama, ya, akidah ini simpulnya, syahadat itu pondasinya. Maka ketiga pilar ini, ya, ketiga pilar ini yang akan kokoh. Nggak akan tiba-tiba orang Islam itu kemudian tidak beriman, kemudian murtad. Kalau pemahaman akidah ini adalah simpul yang mengikat tali-tali pondasi. Ya, kalau sholat itu adalah tiang, begitu bro. Jadi dalam hal ilmu Islam, akidah, syariat, ini masuk di dalam kategori fikih. Fikih itu hanya diketahui oleh saudara-saudara Islam, saudara-saudara Muslim tentang fikih. Fikih yang terutama yaitu kembali lagi ke akidah. La ilaha illallah, itu tauhid itu simpul. Kalau syahadat itu pondasinya. Makanya syahadat itu yang tadi saya terangkan, pada saat umat muslim yang masih masuk ke neraka, itu cahaya syahadatnya, kunci surganya itu ketahuan bahwa ini adalah umat Nabi Muhammad. Begitu bro. Iya, kalau itu saya paham Bang. Iya, Tapi kalau terkait dengan rule atau aturan, ya Nabi Muhammad itu kan mewariskan 2 pusaka, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran ini sebagai mukjizat terbesar. Kalau As-Sunnah adalah perkataan Rasulullah yang juga dianggap firman. Jadi Allah itu meletakkan firmannya di mulut Rasulullah. Perkataannya itu untuk menjadi suatu ajaran. Begitu. Ya. Jadi poinnya kalau di dalam Islam memang banyak pilar-pilarnya, mau substansi apa yang kita mau bahas, kita sih siap sebagai apologet Islam ya, apalagi di yayasan ini, kami diminta capable nggak menjelaskan hal ini. Kalau enggak, maka kami tidak akan menjawab asal bunyi, nggak boleh. Nanti akan kita arahkan ke contoh Abuya yang lebih ke pembelasan dengan tafsir Sunnah pendapat. Poinnya ada di sana bro. Makanya kadang yang aneh itu teman-teman Kristen ini belajar dari mana, kemudian mengambil hadis. Kemudian nggak tahu ilmu hadis itu ada namanya asbabul wurud atau perawian dan matan. Itu menjadikan hujah. Ini kami kalau melihat pas lagi diskusi santai seperti ini, enak itu. Kita ambilkan suatu kebenaran di dalam yang maksudnya seperti apa. Tapi kalau pas sudah masuk ranah debat, itu melatih emosional, kontrol. Kalau ada debater yang sampai marah-marah, kepancing emosinya, padahal substansi masih mengena, tidak ada penyerangan pribadi, itu udah dewasa dalam berdebat. Kalau pemahamannya begitu. Tapi karena tadi dimulai sama Kiferi kan, menjelaskan tentang rule atau aturan di dalam Islam, memang itu sebagai ketaatan. Ini hambanya Allah ini, kita semua orang Islam, nurut nggak sama perintah Allah. Meskipun ada beberapa oknum yang mungkin karena kadar keilmuannya yang berbeda, sehingga banyak yang masih bisa digoda oleh syaitan. Jadi musuh terbesar orang Islam itu
setan bang, iblis. Iya. Bukan saudara-saudara Kristen, bukan. Ya, Iya. bukan musuh orang Islam aja bang ya, musuh manusia itu ya memang setan gitu, godaan. Memang iblis itu. Jadi ya perbedaan kita itu bang ya, kalau kami ini memang sangat dimerdekakan ya, maksudnya dimerdekakan, disuruh dan dibebaskan untuk memilih sendiri, maksudnya memilih sendiri ya, mencerna sendiri gimana caranya, seperti apa, harus bagaimana. Makanya kasih itu gitu, kasih itu hanya dua di dunia ini, kasih kepada Tuhan dan sama manusia. Sementara di dalam kemanusiaan kasih itu banyak gitu kan, bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada teman, tetangga atau saudara gitu, tapi kepada seluruh umat manusia gitu. Jadi bagaimana menerapkan ini, memang itu tidak tertulis perintahnya kamu harus begini, sama yang begini, yang cacat ya kamu harus begini gitu. Enggak seperti itu, enggak secara detail. Makanya kita disuruh berpikir sendiri, disuruh menyaring sendiri gimana caranya supaya Anda menjadi seorang manusia yang benar. Kalau kami begitu. Makanya tidak ada perintah seperti sama dengan ibadah bang. Sebenarnya gereja itu ya hanya ya sebagai rumah ibadah, tempat perkumpulan ya untuk beribadah gitu kan. Sejatinya ya kalau ibadah itu tidak harus di gereja gitu, ibadah itu di mana saja bisa gitu. Nah, karena kalau ada secara logikanya ya, logika sehatnya, kalau ibadah itu hanya terkhusus di satu tempat gitu kan, berarti kan Tuhan ini kan memiliki keterbatasan, apa begitu, karena harus mempunyai tempat yang memang harus kita kunjungi untuk beribadah kan gitu. Ya kalau kami enggak gitu, di mana saja bisa beribadah. Dan ibadah itu ya bukan hanya contoh seperti di Islam sholat gitu ya, sholat 5 waktu. Seperti di Kristen harus nyanyi di gereja gitu kan. Enggak seperti itu aja. Ibadah itu ya berdoa pribadi kepada Tuhan itu juga beribadah gitu. Jadi banyak macam ibadah ini. Ibadah ini banyak macamnya gitu. Nah, seperti kita bersedekah gitu ya, membantu orang yang kesusahan, itu ibadah. Makanya perspektif kata ibadah ini luas gitu, tidak berbatas. Bukan hanya harus nyanyi-nyanyi di gereja, bukan itu aja. Gitu bang, kalau pandangan kami Kristen gitu. Iya sih, kalau ngelihat, karena saya pribadi dari kecil itu ya bro ya, kan saya di lingkup keluarga besar Katolik ya kan. Iya. Saya melihat teman saya Protestan itu kaget, perempuan, jadi dia Cindo ya. Iya. Namanya Nina Teremnya, tuh masih ingat itu, teman SD, duduk sebangku. Kemudian hari Jumat, kalau yang Muslim kan SD itu, yang Muslim hari Jumat kan ada Jumatan. Iya. Ada pendidikan agama. Kami itu keluar istirahat, Benar. main. Nah kemudian kalau pas hari Minggu kita kan ada sekolah Minggu. Nah itu ada ujian juga di sana. Itu pun ujian saya dengan ujian teman saya yang Protestan beda. Nah Beda. dari mulai berpikir kelas 6 SD, kan temannya itu aja kan kalau SD kan, nggak dipindah-pindah kan. Jadi udah kenal lah kita, saling tanya, oh di tempatmu kok begini, tempatku begini. Kemudian di SMP itu aku mulai ikut pendidikan agama Islam. Jadi kalau disuruh istirahat aku diem di dalam, nyimak. Dapatlah wawasan tambahan itu, oh di Islam itu begini. Oh tentang dijelaskan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu SMP itu kelas 2 itu. Kemudian baca Quran, hafalan kan kalau kita standby di kelas ya cuman ngelihat aja gitu kan. Nah cuman menjadi poin pada saat saya melihat ini diajarkan di sekolah, membaca Quran. Sekolah minggu enggak, hanya kisah-kisah, nyanyi, kisah-kisah nyanyi.
Terus nyanyi itu kan ada kitab-kitab itu dihafalin, Ya, baca kitab. dinyanyikan. Tapi kalau untuk mempelajari itu saya request sama papa saya almarhum ya, minta belikan Bible Katolik, tebel tuh warna merah. Di dalamnya itu Isa Al-Masih. Nah, kaget kan saya kan, kok Isa Al-Masih? Belum disebut Yesus. Disitulah mulai baca. Target 3 bulan harus selesai baca semua. Dicicil. Kemudian target sampai sebulan baca semua. Akhirnya seminggu baca semua bisa. Dengan itu hari saya baca semua. Muncullah beberapa catatan, pertanyaan-pertanyaan. Tanya dong sama yang terdekat, keluarga dulu dong. Nggak ngerti. Ditanya apa, nggak ngerti. Pokoknya begini, pokoknya begitu. Tanya ke Tante Mary, kebetulan pembina guru sekolah minggu, namanya Tante Mary. Iya. Aduh, nanya juga, nggak ada jawaban. Kan kesel kan. SMA kelas 1 udah banyak pertanyaan ini, main ke rumah Romo Budi. Udahlah disitulah diskusi. Ini anak kalau mau masuk Islam aja lah. Karena ada Deuterokanonika yang saya lihat itu, saya bandingkan dengan teman saya yang Protestan, mereka nggak ada. Ini kenapa gitu loh? Ini kenapa seperti ini? Bukannya ini firman Tuhan, kenapa yang di sana dikurangin, yang di sini masih ada? Iya. Lalu mulai berpikir, akhirnya karena ada pendalaman sedikit pengetahuan tentang Islam, kemudian sering main di musola tempat saudara-saudara Muslim ngaji gitu kan. Dengar azan itu setiap hari, orang samping rumah itu musola. Nah dari situlah mungkin ya dapat hidayahnya pas di sekolah SMA kelas 1. Di situ langsung saya ke paman, tanya-tanya juga, oh ini begini di Al-Quran, ini kitab suci kami orang Islam. Ya kemudian karena tertarik mempelajari selama sebulan, belum ada terjemahan ya, belum ada terjemahan. Iya. Belum ada terjemahan Al-Quran. Jadi, tapi mendengarkan ceramah yang di masjid, yang di muslimatan gitu kan, atau di tempat orang yang meninggal dunia ada nyelawat gitu kan, itu kan ada ceramah ngaji Yasin, kok pada nggak pegang Quran tapi bisa baca gitu kan, ini menghafal, ini luar biasa gitu kan. Ya kan kalau di lingkungan ada yang meninggal kan, yang Kristen pun juga diundang kan gitu. Nah dari situlah bro, saya karena dekat dengan paman, langsung saya bilang, paman aku mau masuk Islam. Udah diajarin syahadat, karena belum punya KTP kan, masih kelas 1 SMA. Disitulah udah mulai setiap sore jam 5 ke tempat paman ngaji, diajarin sholat, diajarin segala macam sampai sekarang. Ya kalau menonton mungkin beliau ya ada bangga lah, wah, ini si Dito udah mulai kuat nih agama Islamnya. Itu bro. Tapi penjelasan tentang tadi itu semuanya saya dapat pengetahuan dari paman saya tentang Islam. Bagaimana surga dan neraka, bagaimana hari pembalasan itu ngeri loh. Sampai takut nggak bisa tidur diceritain tentang neraka itu. Serius li. Ternyata bisa merasakan sakit ya. Dibangkitkan itu manusia yang dibangkitkan. Kalau rohnya aja mah, ya kenikmatan apa yang dirasain gitu loh. Ya kalau saya memang kita manusia gitu ya, berbeda pikiran, berbeda